Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada bulan Desember tahun yang lalu, jadi kita sudah tidak bertemu selama 1 tahun, 2019, sekarang 2020, 1 tahun. Oh, 2021, kemarin 2020. Ini agak rancu pikiran saya karena terhalang aktivitasnya selama lebih kurang hampir 1 tahun oleh pandemi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan yang lalu itu sudah kita bahas tentang asal mula Islam di Indonesia. Ada 4 teori. Pertama, teori Arab, bahwa Islam itu dari Arab, dimulai dari abad ke-7, dikemukakan antara lain oleh Buya Hamka. Yang kedua, teori Persia, bahwa Islam itu dari Iran, dari Persia, dikemukakan oleh Hussein Jayadiningrat. Yang ketiga, teori India, bahwa Islam itu dari India, Gujarat, dikemukakan oleh antara lain N.Y. Krom karena adanya kesamaan batu nisan. Yang keempat, Islam itu di Indonesia dari Cina, yang dikemukakan oleh antara lain Slamet Mulyana, seorang arkeolog dari Universitas Indonesia. Dasarnya catatan perjalanan Cheng Ho yang ditulis oleh sekretarisnya Mbak Wan. Pelajaran yang kita ambil dari asal usul Islam di Indonesia adalah, pertama, bahwa Islam adalah agama yang sudah ada di Indonesia sejak abad 7 Hijriah, sejak abad 7 Masehi, ya. Abad pertama atau abad kedua Hijrah sudah ada Islam di Indonesia. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa Islam sudah ada di Indonesia abad ke-13 dengan berdirinya kerajaan Islam di Aceh bukan berarti salah, tetapi logikanya berdirinya kerajaan tidak mungkin kalau tidak ada masyarakat Islam. Kerajaan Islam di Aceh nggak mungkin ada kalau nggak ada kerajaan Islam, kalau nggak ada masyarakat Islam. Masyarakat Islam tidak mungkin ada kalau tidak ada individu atau orang yang menganut Islam. Mustahil. Sedangkan menurut catatan dari dinasti Tang, jadi kerajaan Cina zaman dinasti Tang, itu sudah ada catatan bahwa orang Arab sudah ada di Kepulauan Nusantara sejak abad ke-5 Masehi. Artinya sudah ada pemukiman orang Arab di Kepulauan Nusantara, khususnya dalam catatan itu ada di Pulau Sumatera bagian utara sejak abad ke-5, artinya tahun 400-an setelah Masehi. Jadi kira-kira 2 abad sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sudah ada pemukiman orang Arab di Pulau Sumatera.
tepatnya di Aceh. Jadi ketika orang di Jazirah Arab sudah Islam semua, maka orang Arab yang ada di Indonesia pun juga pasti Muslim, ya. Pasti Muslim. Walaupun belum ada kerajaan Islam, pasti sudah ada individu Islam. Hal yang memperkuat bahwa Islam sudah ada di Indonesia sejak sebelum abad 13 adalah batu nisan dari seorang Muslim di Pulau Jawa yang namanya Fatimah binti Maimun. Fatimah binti Maimun ini batu nisannya ditemukan di Jawa Timur, di daerah Gresik. Angka tahun dia meninggal itu 1158 Masehi. Artinya abad ke-12, satu abad sebelum berdirinya kerajaan di Aceh, sudah ada orang Islam di Pulau Jawa. Jadi mustahil Islam itu baru ada abad ke-13. Mustahil. Logikanya sebelum ada kerajaan pasti ada masyarakatnya. Sebelum ada masyarakatnya pasti ada individu, ada orang-orangnya yang sudah Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam berbeda dengan agama Kristen, dengan paham sekuler, dengan paham ateis. Kristen baru hadir sejak adanya penjelajahan dunia oleh Portugis dan Spanyol. Portugis itu ke sebelah timur dari Romawi, Spanyol ke sebelah barat. Karena waktu itu Paus beranggapan, dunia Kristen di barat beranggapan bahwa dunia ini seperti meja datar. Maka kalau dibagi dua oleh dua kerajaan Katolik, Spanyol dan Portugis, maka dua kerajaan ini pasti nggak akan konflik, nggak akan berperang, berebutan wilayah. Satu dibagi bagian barat, satu lagi dibagi bagian timur. Ternyata mereka ketemu lagi di Maluku, muter satu ke barat, satu ke timur, ketemunya di Maluku, perang lagi di sana. Maka perjanjian Tordesillas yang membagi dunia jadi dua direvisi dengan perjanjian Saragossa. Brazil itu mestinya hak Spanyol karena bagian barat, tetapi dikuasai sampai sekarang. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Portugis karena disepakati dalam perjanjian Saragossa Brazil itu jadi milik Portugis, sementara Filipina itu ada di timur. Mestinya haknya Portugis, tapi Filipina menjadi miliknya Spanyol. Kristen, ateisme, sekularisme datang bersamaan dengan penjajahan Barat, dimulai oleh Portugis, dilanjutkan oleh Inggris, Belanda, dan Prancis. Nah, di Kepulauan Nusantara paling lama dijajahnya oleh Belanda. Walaupun Belanda tidak sampai 350 tahun jajah Indonesia. Bahwa Indonesia dijajah Belanda 350 tahun itu sebenarnya mitos, tidak sesuai dengan kenyataan. Hal demikian itu karena ada, saya lupa namanya, salah seorang gubernur jenderal mengatakan kita sudah menjajah Nusantara selama 3 abad, maka kita akan jajah lagi selama 3 abad lagi. Itu kata salah seorang gubernur jenderal Belanda, dan dibenarkan oleh Soekarno. Soekarno mengatakan Indonesia sudah dijajah selama 3 abad, apakah mau masih dijajah lagi selama 3 abad kemudian? Soekarno mengatakan hal demikian dalam pembelaannya di pengadilan. Kemudian bukunya ditulis. Jadi
judulnya Indonesia Menggugat. Dan diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia dijajah 350 tahun, 3,5 abad. Nah sekarang kita lihat aja faktanya. Apakah nama Indonesia sudah ada sejak 3 abad yang lalu? Apakah nama Indonesia sudah ada sejak tahun 1600-an? Belum ada. Adanya Nusantara. Istilah Indonesia baru ada abad ke-19, sekitar tahun 1850-an, oleh salah seorang wartawan dari Inggris namanya Logan. Kemudian dipopulerkan oleh seorang antropolog Jerman namanya Adolf Sebastian untuk memisahkan mana jajahan Belanda, mana jajahan punya Inggris. Baru muncul istilah Indonesia abad 19, dipakai oleh kaum pergerakan abad 20. Yang pertama kali pemakainya itu adalah Perhimpunan Indonesia, Indonesische Vereniging di Belanda. Kemudian yang kedua yang memakai adalah Partai Komunis India, Partai Komunis Indonesia, PKI. Dua organisasi ini dianggap organisasi pergerakan yang pertama kali memakai Indonesia. Sama-sama tahun 1920. Sementara partainya Soekarno, Partai Nasional Indonesia, PNI-nya Soekarno, itu baru muncul tahun 1926. Dari sisi bahasa saja, itu sudah membatalkan anggapan bahwa Indonesia dijajah selama 3,5 abad. Baru abad 19. Sementara Indonesia merdeka abad 20. Kemudian orang Belanda yang pertama datang ke Indonesia adalah Cornelis de Houtman. Dia pemimpin armada dagang Belanda. Kenapa orang Belanda bisa sampai ke Indonesia? Karena mereka mengambil peta jalan laut dari armada Spanyol. Petanya diambil. Maka bisa sampai di Banten. Kapan Cornelis de Houtman mendarat di Banten? Tahun 1596. Tinggal dikurangin aja. Indonesia merdeka 1945. Kurangi 1596. Apakah tepat 350 tahun? Tidak. Belum lagi datangnya Cornelis de Houtman bukan menjajah, tapi dagang. Pertama kali datang, dagang. Baru dirumuskan menjadi penjajahan ketika berdiri VOC, Vereniging Oost-Indische Company, ya, tahun 1602. 1602 berdiri VOC. VOC menguasai mana? VOC menguasai Batavia, Jakarta kota. Jadi belum seluruh Indonesia, bahkan Jakarta aja belum semuanya, baru Jakarta bagian kota. Baru Jakarta bagian kota. Itu yang dikuasai VOC. Dibuat benteng di sana, dibuat pelabuhan, dan bentengnya tidak bisa ditembus oleh pasukan Sultan Agung dari Mataram. 2 kali diserang, 2 kali gagal. Kemudian VOC juga menguasai Maluku. Maluku yang sekarang dikenal dengan Ambon, bukan Maluku Utara, tapi Maluku yang sekarang, bukan Maluku Utara, Ambon dan sekitarnya. Itu 2 wilayah yang dijajah pertama kali oleh VOC. Kalau 2 jajahan
betul. Hanya sebahagian kecil dari Indonesia. Kemudian VOC bangkrut tahun 1799. Kenapa bangkrut? Karena korupsi. Jadi namanya korupsi itu warisan VOC. Orang yang korupsi itu meneladani perilaku penjajah VOC. Bangkrut 1799, diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda. Awal abad ke-19 tahun 1800-an, Belanda dikuasai oleh Prancis di bawah Napoleon Bonaparte. Sehingga tahun 1808 sampai 1811 Indonesia dikuasai Prancis, bukan Belanda lagi. Tahun 1811 sampai 1816 diambil alih oleh Inggris di bawah kepemimpinan Stamford Raffles. Raffles inilah kalau orang Indonesia nyebutnya Raffles. Raffles. Tapi saya dikasih tahu sama dosen saya dari Australia, itu salah pengucapannya, Raffles. Ya nggak apa-apa lah. Itu kan lidah-lidah kita. Mau Raffles, mau Raffles, pokoknya ya itu yang dimaksud orang Inggris. Yang kemudian Raffles ini mendirikan Singapura. Ya. Dulunya Singapura itu namanya Tumasik, Pulau Tumasik. Pulau itu wilayah dari kerajaan Malaka. Kemudian kekuasaan Inggris bertambah besar dengan dikuasai Malaka, Malaysia sekarang. Kenapa? Karena itu ada rumislah, tukar guling antara pemerintah kolonial Inggris dengan pemerintah kolonial Belanda. Inggris udah bosan menguasai Bengkulu. Bengkulu itu sebenarnya kekuasaan Inggris dikasih sama Belanda. Sebagai gantinya wilayah Belanda di Malaka dikasih sama Inggris. Jadi Inggris sama Belanda sama, walaupun metode menjajahnya beda. Kalau Inggris, semua penduduk jajahannya diajarkan bahasa Inggris. Sampai-sampai India, wilayah kekuasaan Inggris itu nggak punya bahasa nasional. Sampai sekarang India nggak punya bahasa nasional. Bahasa nasionalnya bahasa Inggris. India sampai sekarang nggak punya bahasa nasional. Bahasa nasionalnya bahasa Inggris. Malaysia diajarkan penduduknya bahasa Inggris. Orang Indonesia nggak boleh belajar bahasa Belanda. Sama orang Belanda nggak boleh belajar bahasa asing. Quran nggak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga yang bisa bahasa asing termasuk Quran dan buku-buku dari Eropa itu hanya segelintir orang saja. Kenapa? Karena dalam pikiran Belanda, kalau mereka nggak menguasai ilmu, maka mereka akan bodoh. Kalau mereka bodoh, maka mereka akan bisa lebih lama dijajahnya. Logika orang Belanda betul. Karena orang Belanda kan jumlahnya sedikit. Sekarang nih, penduduk Belanda itu nggak lebih sekitar 20 juta orang sekarang. Bandingkan orang Indonesia, lebih dari 200 juta orang. Dulu tahun 1900-an, orang Indonesia, Jawa saja, itu penduduknya sekitar 30 juta orang. Sementara penduduk Belanda nggak sampai 5 juta. Orang Jawa saja tahun 1900-an itu sekitar 30 jutaan orang. Katakanlah 50 juta orang. Seluruh orang Indonesia tahun 1900-an awal. Orang Belanda nggak sampai 5 juta. Artinya apa? Kalau orang Indonesia pinter, rame-rame ke Belanda. Ya, rame-rame ke Belanda. Belanda itu kan setengah dari daerahnya di bawah laut.
rame-rame ke Belanda, kencing serentak. Apa yang terjadi? Belanda tenggelam. Nggak usah pakai senjata, rame-rame aja ke Belanda serentak. Datang ke sana, rame-rame juga kencing serentak, tenggelam Belanda. Kenapa? Jumlah mereka sedikit, tapi kenapa mereka bisa menguasai penduduk Indonesia yang lebih banyak dari mereka? Karena mereka punya ilmu, karena mereka punya organisasi. Dengan itu mereka bisa menguasai Indonesia. Islam datang tujuannya bukan menjajah, tujuannya menyebarkan agama, meningkatkan kualitas spiritual dan kecerdasan dari orang-orang Indonesia. Nggak menjajah, nggak dieksploitasi. Tapi Belanda, orang Barat datang ke Indonesia tujuannya eksploitasi. Walaupun awalnya dagang, tapi lama-lama dikuasai, dijajah, diambil semua kekayaannya, dibawa ke negeri mereka. Itu bedanya antara Islam dengan Kristen, sekuler, dan ateis. Bedanya yang lain adalah dalam Islam dakwah itu setiap individu wajib dakwah. Balighu anni walau ayatan, sampaikan dariku walau satu ayat. Dalam kaidah fikih ini disebutkan kalau kata kerja maka dia fi'il amr, maka dia perintah. Baligh itu kata kerja, sampaikan kata kerja, perintah. Maka kewajiban setiap muslim sampaikan dariku, dari Nabi Muhammad SAW, walaupun satu ayat. Hafalnya alif lam mim sampai nih. Alif lam mim apa artinya nggak tahu. Alif lam dan mim cuma satu ayat, sampaikan. Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Mayoritas mufasir mengatakan alif lam mim itu Allah yang lebih tahu artinya. Walaupun ada juga mufasir yang lain, antara lain Ibnu Abbas mengatakan alif lam mim ini inisial dari nama-nama. Alif itu merujuk kepada Allah, lam itu merujuk kepada Jibril, mim merujuk kepada Muhammad. Walaupun tahu satu ayat, sampaikan dalam Islam. Jadi semua kita adalah mubaligh. Cuma bedanya kapasitasnya. Ada yang mungkin hanya bisa menyampaikan pada dirinya dan keluarganya. Ada yang mungkin bisa menyampaikan di tingkat RT RW. Ada yang mungkin bisa menyampaikan di tingkat nasional. Ada yang mungkin tingkat internasional. Itu beda levelnya, beda lingkup wilayahnya. Tapi semuanya punya kewajiban sebagai dai, mubaligh. Beda dengan Kristen. Kalau Kristen yang wajib menyampaikan hanya pastor dan pendeta. Yang wajib menyampaikan agama Kristen, entah itu Katolik, entah itu Protestan, hanya pastor dan pendeta. Yang lain nggak punya kewajiban. Nggak punya kewajiban. Sama juga dengan Hindu dan Buddha. Yang punya kewajiban menyampaikan agama Hindu dan Buddha hanya golongan tertentu. Kalau di Hindu itu namanya golongan Brahmana. Bahkan untuk baca kitab Weda itu harus golongan Brahmana. Nggak boleh selain golongan Brahmana baca kitab Weda. Quran semua umat boleh baca. Bahkan semua manusia ditantang oleh Quran. Silakan baca. Silakan cari kelemahan Quran. Kalau kalian bisa buat yang semisal, silakan buat. Nggak sanggup sendirian bawa kelompok manusia dan jin untuk buat yang semisal Quran. Quran nantangin. Sampai sekarang tantangannya belum bisa dijawab.
Ada seorang ahli matematika dari Kanada namanya Gary Miller. Ya. Dia menganggap bahwa Islam ini kekuatannya di Quran. Kalau Quran ini ketemu satu kelemahan, maka runtuh itu ajaran Islam. Dia cari kelemahan di Quran. Apa yang ketemu? Capek ini. Nggak ketemu kelemahan satupun. Bahkan dia ketemu banyak keajaiban-keajaiban. Begitu dia baca misalnya surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fa fatahnahuma. Heran dia. Kok ada ayat ini? Ini ayat Quran ini turunnya abad ke-7. Kok sudah bicara tentang ini? Apa arti ayat itu? Awalam yaral ladzina kafaru, apakah orang kafir itu enggak melihat annas samawati wal ard, bahwa sesungguhnya langit dan bumi kanata ratqan, dulunya satu. Fa fataqnahuma, kami pisahkan keduanya. Dia memahami ayat itu dari sudut teori Big Bang. Teori Big Bang itu baru muncul abad 20, di mana yang merumuskan teori Big Bang dapat hadiah Nobel. Padahal Quran sudah mengisyaratkan berabad-abad sebelumnya bahwa alam semesta dimulai dari satu keadaan, kemudian fafataqnahuma, langit dan bumi satu, kemudian pisahkan, sehingga sekarang berkembang. Alam semesta yang tadinya satu, kecil tapi padat masanya, berkembang. Sekarang ini diperkirakan luasnya lebih dari 100 miliar tahun cahaya. Nah, nggak bisa pakai kilometer, kelamaan. Nolnya juga kebanyakan. Untuk diringkas, 100 miliar tahun cahaya itu luasnya. Kecepatan cahaya kurang lebih 300.000 km per detik. Maka kalau orang mau keliling alam semesta, umurnya habis. Nggak ada yang bisa mengelilingi alam semesta. Kenapa? Begitu luasnya. Berkembang. Padahal awalnya langit bumi satu, kemudian berkembang. Akhirnya karena nggak ketemu kelemahan dalam Quran, Gary Miller masuk Islam. Dengan ilmu dia masuk Islam. Orang yang masuk Islam dengan ilmu biasanya keislamannya lebih kuat dan lebih baik ketimbang orang yang Islamnya karena keturunan. Bapaknya, neneknya itu Islam, dia Islam kenapa? Orang tua saya, keluarga saya Islam. Sehingga dia tidak mau mengkaji lebih jauh tentang al-Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, bahwa Islam sudah hadir kurang lebih 14 abad di Indonesia, sehingga Islam sudah berjalin kelindan dengan hukum-hukum adat. Ya. Bahkan awal tahun 1900-an orang masuk Islam itu disebut jadi Melayu. Ya. Kenapa? Karena orang Melayu mayoritasnya Islam. Orang jadi Islam maka disebut dia jadi Melayu. Apapun etnisnya, kalau dia masuk Islam disebutnya orang Melayu. Di Sumatera Barat bahkan ada dikatakan adat Basandi syarah, syarah Basandi kita bunuh. Adat itu sendinya adalah syariat. Syariat sendinya adalah Al-Quran. Kemudian berikutnya adalah tentang bagaimana metode dakwah Islam di masa awal.
Islam di Timur Tengah. Ada persamaan, ada perbedaan. Perbedaan yang dominan adalah kalau di Timur Tengah itu banyak diwarnai dengan peperangan. Penyebaran Islam mulai dari Nabi di Madinah sampai tersebar ke Persia, ke Romawi, itu dilalui antara lain dengan banyak pertempuran. Sementara di Indonesia mayoritasnya dengan negosiasi. Penyebaran Islam Indonesia itu dengan tanda petik damai. Walaupun enggak semuanya damai atau negosiasi, ada juga peperangan. Nanti akan kita bahas ketika kita membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam Indonesia. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam Indonesia tidak disebarkan dengan peperangan, bohong. Bahwa itu tidak dominan, iya. Peperangan tidak dominan di Indonesia. Tetapi jangan mengatakan semuanya dengan damai. Dia berdusta. Ada penyebaran Islam juga dalam pedang. Untuk kasus tertentu dan daerah tertentu. Tapi mayoritasnya lewat jalan-jalan yang damai. Yang pertama adalah keteladanan. Jadi karena para mubalik yang menyebarkan Islam itu juga profesinya pedagang, maka ketika dia berdagang dia jujur. Beda dengan orang-orang asli di Indonesia. Orang asli Indonesia nggak suka dengan berdagang. Kebanyakan mayoritasnya petani. Yang berdagang di Indonesia itu hanya suku-suku tertentu dan umumnya ada di pesisir pantai. Makanya ada seorang sosiolog namanya lupa saya namanya, mudah-mudahan ini. Dia membagi dua kerajaan Indonesia, yaitu kerajaan pesisir dengan kerajaan pedalaman. Kerajaan pesisir diambil contoh adalah Sriwijaya. Sriwijaya tumbuh besar karena perdagangan. Sementara kerajaan pedalaman itu kerajaan Majapahit. Dasarnya adalah agraria, pertanian. Jadi yang diutamakan oleh kerajaan Majapahit bagaimana membagi air dengan adil. Bukan perdagangan. Sriwijaya perdagangan. Nah, orang Islam datang berdagang jujur. Amerika ketika pertama kali muncul merdeka 1776. Kenapa Amerika bisa maju? Karena bertumpu pada perdagangan. Orang Quraisy kenapa bisa kesana kemari? Kenapa Islam bisa tersebar luas? Karena lihat surat Quraisy. Orang Quraisy itu pedagang. Kalau orang Madinah petani, Quraisy pedagang. Maka keturunan Nabi Quraisy tersebar hampir seluruh dunia. Kalau mau maju, dagang. Tapi bukan berarti pertanian ditinggalkan. Para mubalik di samping dia tabligh menyampaikan Islam, dia juga dagang. Dalam dagang dia jujur, sehingga orang tertarik masuk Islam. Kenapa Amerika bisa maju? Kata seorang sosiolog dari Jerman namanya Max Weber, itu karena orang Amerika awalnya abad 18, 19 mereka pedagang-pedagang yang jujur. Baru abad sekarang ini abad 21 mereka tukang tipu. Banyak terjadi resesi karena mereka nipu di saham. Makanya sekarang ekonomi Amerika runtuh, kalah dengan ekonomi Cina. Jadi Amerika bukan ekonomi terkuat sekarang di dunia, tapi ekonomi terkuat sekarang adalah Cina, bukan Amerika. Kenapa?
Kemudian sekarang mereka nggak jujur. Ketika mereka jujur, dipercaya sama orang. Ketika dipercaya sama orang, dia mendapatkan kredit pinjaman. Dan juga mereka hemat. Walaupun sampai sekarang ada juga orang Amerika yang masih seperti itu. Jujur, kerja keras, hemat. Ini yang menyebabkan Amerika tumbuh menjadi negara besar. Islam di Indonesia tersebar demikian juga. Karena mubalik dan juga dia pedagang, jujur, kerja keras, hemat. Kalau mau maju, kata Max Weber dalam bukunya The Rise of Capitalism and the Protestant Ethic, 3 ya: jujur, kerja keras, hemat. Jujur nggak kerja keras sama juga bohong. Jujur kerja keras nggak hemat, boros sama juga bohong. Karena mereka jujur, mereka kaya, mereka juga dermawan, orang tertarik masuk Islam. Itu yang pertama, keteladanan dari para mubalik dan juga pedagang. Yang kedua, dengan dialog ceramah. Ceramah ada tanya jawabnya. Dalam Islam terbuka, semua mau ditanya silakan. Silakan. Mau tanya tentang Tuhan juga nggak ada masalah. Bahkan dalam Al-Quran surat Al-An'am itu menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim perjalanannya bertanya tentang Tuhan. Ketika dia bertemu bintang, ini kan Tuhanku. Begitu bintangnya lewat, karena siang cahayanya nggak ada, nggak kelihatan lagi bintang, dia mengatakan saya nggak suka dengan sesuatu yang fana, yang hilang. Besoknya ketemu bulan, bulannya purnama, ini lebih besar, cahayanya lebih bagus. Ini kan Tuhan. Besoknya kalah juga. Dengan munculnya siang, aku berlepas diri dari segala sesuatu yang hilang, yang fana. Ketemu matahari, ini lebih besar, cahayanya lebih kuat. Mungkin ini Tuhanku. Tapi begitu matahari kalah dengan malam, dia mengatakan, aku berserah diri kepada Tuhan yang esa, yang maha kuasa, dan bukan benda-benda yang bisa terlihat. Perjalanan Nabi Ibrahim juga dengan bertanya kepada Tuhan. Kemudian metode berikutnya perkawinan. Nah, disinilah kelugasan, keluasan syariat Islam. Laki-laki punya kewajiban menafkahi keluarga. Salah satu bentuk mencari nafkah adalah dagang. Orang Arab dagang dari Hadramaut, Yaman, ke India, ke Indonesia, sampai ke Cina. Zaman itu butuh waktu tahunan untuk balik lagi ke Arab. Dari Arab ke Indonesia kira-kira 6 bulan. Belum lagi nanti berhenti-berhentinya, katakanlah 1 tahun. Sampai ke Cina kurang lebih 2 tahun. Balik lagi di sana 4 tahun. Makanya dalam Islam laki-laki boleh sampai 4 istrinya. Rada-rada istrinya nggak mau meninggalkan anaknya. Kalau dibawa dalam kapal laut yang sempit, penat, pertumbuhannya mungkin nggak bagus, ditinggal. 4 tahun baru balik lagi. Lah 4 tahun nganggur, mustahil. Maka mereka ada istrinya di Arab, di India, di Indonesia, dan juga di Cina. Jadi setempat persinggahan pasti ada istrinya di situ. Karena perkawinan inilah maka berkembang Islam. Saya baru tahu ternyata Syekh Ali Jaber istrinya 3. Setahu saya cuma 1. Ternyata ada lagi. Ini yang di Lombok itu istri pertamanya katanya. Kemudian istri keduanya adalah anaknya Arif Rahman.
guru besar bahasa Inggris UNJ. Satu lagi, istrinya itu sudah punya anak yang anaknya kira-kira umurnya sekitar 20 tahunan. Loh kok nggak ribut? Nah itu pinternya dia. Kok Agim ribut? Agim disosialisasikan, dibicarakan, diomongkan. Dia nggak ngomong-ngomong. Begitu wafat baru ketahuan ternyata istrinya lebih dari, dan boleh selama adil, selama mampu memberikan nafkah baiklah fisik maupun batin. Tapi kalau nggak sanggup, cukup satu. Nah, ini juga ada perbedaan di antara para ulama ahli fikih. Kalau melihat surat An-Nisa, fankihu itsnaini wa thulatha wa ruba'. Nikahilah perempuan-perempuan itu 2, 3 atau 4. Jika kalian tidak mampu, cukup satu saja. Ada sebagian ulama mengatakan ini wajib. Al-aslu fil nikah, atau sebagian ulama al-aslu fil nikah itu pada dasarnya 2, 3 atau 4. Kalau nggak sanggup baru 1. Jadi sebagian ulama mengatakan nikah itu bagi laki-laki minimal 2. Sebagian lain mengatakan Islam itu membatasi jumlah istri. Kenapa? Sebelum datangnya Nabi, istri-istri, bahkan ada sahabat yang istrinya, kalau nggak salah Mughirah bin Syu'bah itu punya istri atau mantan istri 70 kali nikah. Mughirah bin Syu'bah ini pernah jadi gubernur, sahabat Nabi, istrinya atau pernah jadi istrinya 70 orang. Sekampung ya Pak. Ketika Nabi ke Madinah kemudian turun ayat maksimal 4, itu ada yang sahabat istrinya 10, 6 istrinya dicerai. Kenapa? Nggak boleh lebih dari 4, cerai ya 6. Maka sebagian ulama mengatakan al-aslu fil nikah itsnain. Asalnya nikah itu 2. Tapi sebagian yang lain mengatakan enggak, Islam itu membatasi. Cukup 1. Tetapi boleh lebih dari 1 jika adil. Yang ketiga, Islam berkembang di Indonesia lewat jalur seni dan budaya. Kita tahu di Jawa itu lewat kesenian wayang. Orang Jawa kalau nonton wayang itu matanya melotot. Walaupun siangnya nandur, nanam padi, udah capek siang, malamnya ada wayang, 24 jam bisa dia melek, begadang. Besoknya baru tidur. Kenapa? Karena ini kesenian yang sangat disukai oleh orang Jawa, kesenian wayang. Saya punya paman, waktu malam-malam, padahal wayangnya cuma dari radio, wayangnya nggak ada, cuma dari radio doang. Itu melek semalaman, kuat. Nah, lewat jalur wayang inilah, seni budaya inilah Islam masuk. Maka ada wayang tertentu yang ditambah oleh Sunan Kalijaga dari pakem sebelumnya. Sebelumnya kan paling cuma ada Punakawan, ada Bima dan seterusnya, ditambahin yang lain-lain. Dari unsur-unsur Islam ada nama-nama nabi di situ. Kemudian Islam juga lewat sabung ayam. Islam berkembang lewat sabung ayam. Sabung ayam itu tradisi orang Indonesia yang sekarang tradisinya masih ada di Bali. Bahkan di Padang, Sumatera Barat itu muncul perang pabrik gara-gara sabung ayam. Orang pabrik mengatakan sabung ayam nggak boleh.
sabung ayam tradisi perang mereka. Awalnya dari sabung ayam itulah masuk Islam. Jadi ada ceritanya begini, orang ngadu ayam, kemudian ayamnya kalah, bingung dia ayamnya kalah, gimana caranya supaya ayamnya bisa menang. Ketemulah dia dengan seorang kiai. Kalau kamu mau menang, saya ajarkan kamu jampi, jampi mantra. Ucapkan mantra ini, ayam menang. Apa itu Pak Kiai? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma itu, iya, ulang-ulang aja itu katanya. Ketika dia syahadat, pasti muslim, tapi nggak sadar dia masuk Islam. Cuma sabung ayam masih jalan. Begitu ayamnya diadu, dia mengucapkan tadi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ayamnya menang. Lah yang biasanya menang kemudian kalah, heran ini orang kok bisa menang. Mantra apa yang dia punya? Dia ikut lagi, dia belajar lagi ke kiai yang bersangkutan, dapat juga mantra yang sama, dan seterusnya. Begitu dia sama-sama mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kembalilah sebagaimana awalnya. Yang biasanya kalah lagi dia, belajar lagi, minta ilmu tambahan, diajarkan Al-Fatihah, mantranya lebih panjang, Al-Fatihah, menang lagi, dan seterusnya sampai diajarkan sholat, tapi sabung ayamnya masih. Itulah mengapa sampai abad 19 di Padang masih ada sabung ayam. Orang Jawa kalau nggak punya ayam itu bukan orang Jawa. Orang Jawa itu kalau punya ayam, punya burung, baru jadi Jawa kalau punya ayam, punya burung. Kalau enggak, bukan orang Jawa dia namanya. Itu tradisi. Yang namanya tradisi itu sudah berlangsung berabad-abad, susah untuk diubahnya. Maka para mubalik itu melihat mana yang lebih dominan, yang lebih urgen untuk diajarkan. Syahadat dulu, pondasinya dulu, baru nanti tiang-tiangnya. Jadi Islam di Indonesia ini masih proses bertahap, karena untuk mengubah budaya mustahil. Bahkan Nabi sendiri mengatakan begini, Ka'bah itu sebenarnya pintunya 2. Tapi orang Quraisy begitu Ka'bah hancur dengan banjir, dibangun lagi, pintunya cuma 1. Nabi mengatakan, seandainya mereka sudah lama keluar dari kemusyrikan, aku kembalikan bangunan Ka'bah pintunya sebagaimana dibangun oleh Ibrahim 2. Tapi Nabi Muhammad membiarkan pintunya 1. Kenapa? Karena kalau diubah pintunya jadi 2, jadi fitnah. Enggak penting pintunya 2 ke 1. Yang paling penting mereka bebas dulu dari kemusyrikan. Kemudian Ibnu Zubair itu mengubah Ka'bah, diubah jadi 2 pintunya. Apa yang terjadi? Fitnah. Perang dia dengan Al-Hajjaj. Fitnah. Kemudian datang Raja Bani Abbasiyah mau mengubah jadi 2. Maka dikatakan oleh Imam Malik, janganlah seorang penguasa menjadikan Ka'bah sebagai permainan, entar diubah sesuai dengan seleranya. Maka ini akan menghilangkan keagungan Ka'bah. Nggak jadi itu Raja dinasti Abbasiyah mengubah Ka'bahnya jadi 2. Ini menandakan bahwa Nabi paham mana yang penting dalam dakwah, mana yang harus didahulukan, mana yang harus ditunda. Begitu pula yang dipahami para mubalik di Indonesia, mana yang harus didahulukan, mana yang harus ditunda. Kemudian tasawuf, sufi. Orang Belanda itu paling takut dengan aliran tasawuf. Kenapa? Karena ini aliran punya kerahasiaan. Nggak ketahuan siapa gurunya, nggak ketahuan jumlah muridnya. Saya baru tahu ternyata Dahlan Iskan itu pemilik Jawa Pos, pernah jadi menteri zaman SBY. Itu adalah penganut tarekat tasawuf Sakarya.
Di Indonesia ada tasawuf Sakariyah, ada Naksabandiyah, ada Qadiriyah. Semuanya berperan dalam menyebarkan Islam, dan semua aliran tasawuf itu juga berperan melawan kolonialisme Belanda. Inti dari ajaran tasawuf adalah tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa. Untuk membersihkan jiwa, naik dari satu peringkat ke peringkat yang lain, dari satu makom ke makom yang lain, itu harus ada bimbingan, namanya mursyid, guru. Antara murid dengan mursyid itu ada adabnya. Makanya Imam Al-Ghazali itu dalam Ihya Ulumuddin adab murid terhadap guru. Apa kata gurunya pasti diikuti oleh muridnya, karena guru mengetahui apa yang tidak diketahui oleh muridnya, kecuali muridnya ngeyel. Tasawuf bertemu dengan mistik yang ada di Indonesia. Orang semakin dekat dengan Allah, maka dia punya karomah. Yang namanya karomah itu nggak ada sekolahannya. Allah memberikan karomah kepada siapapun yang disukai, dikehendaki. Makanya ketika Sunan Bonang ketemu Sunan Kalijaga, Sunan Bonang mau dirampok, ya, ditanya, kamu memang mau apa? Saya mau hartamu, tunggu di sini. Engkau lihat pohon ini? Kemudian, ya saya lihat. Kemudian Sunan Bonang berdoa, tiba-tiba daun-daunnya berubah jadi emas. Lalu Sunan Kalijaga nggak ingin merampok Sunan Bonang, tapi yang dia inginkan ilmu yang dimiliki oleh Sunan Bonang. Maka diajarkanlah tasawuf. Tasawuf ketika sudah sampai makam tertentu, dia punya karomah, banyak karomah. Seperti ada seorang ulama dengan muridnya berjalan di padang pasir kelaparan. Kemudian ulamanya berdoa, kemudian digali pasir. Di dalam pasir itu ketemu berbagai macam madu. Dimakan sampai kenyang, ditutup lagi dengan pasir. Begitu ulamanya tidur, si muridnya gali pasir yang tempat tadi digali oleh ulamanya. Apa yang ditemukan? Pasir. Nggak ketemu madu. Ibnu Uyainah itu seorang ulama juga di Mekah. Ketika dia minum air Zam-Zam, diikuti oleh orang lain, air Zam-Zam rasanya manis, sama seperti madu. Diikuti oleh muridnya, orang lain ikut minum juga sama.